Ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin seri 40. Belakang kita hijau ini punya temen saya, namanya William. Ngomong-ngomong seri 40, sebenarnya ini salah satu varian dari seri 40, namanya FJ40. Karena seri 40 juga ada seri 40, seri 41, seri 42, seri 43 yang belakangnya agak panjang, seri 44 yang belakangnya juga agak panjang, seri 45 yang pickup, sama seri 47 ada pickup, ada station wagon. Ini adalah seri 40 atau yang sering kita sebut namanya hardtop. Seri 40 itu kode sasis, ada seri 40 itu ada FJ40, itu adalah mesinnya bensin, dan BJ40 yang mesinnya diesel. Kali ini adalah FJ40 tahunnya 78. Ini mobil ini tahun 78, jadi ada perbedaan body, ada perbedaan interior di tahun 78 terus ke 80 itu beda, sama tahun 75 ke bawah itu beda. Beberapa bagian sasis juga beda, gardan juga beda, mesinnya juga sedikit beda. Modifikasinya apa aja? Nggak banyak kalau hardtop itu, jadi kita masih mempertahankan body orisinilnya karena disitulah letak nilai historisnya si hardtop ini. Cuman kita sedikit refresh atau kita perbarui beberapa part karena umurnya sudah 40 tahun lebih. Jadi yang kita concern adalah kaki-kaki. Itu pernya udah kita ganti all menemu yang medium duty karena nggak ada beban lebih juga, itu masih kita kurangin 1 lembar, nomor 4. Lalu shock breakernya juga pakai all menemu. Lah, shock breaker all menemu itu ada 2 tipe, yang untuk per all menemu sama untuk per standar. Nah, jangan sampai salah. Ini yang untuk per all menemu, sekaligus kit shackle-nya dia greasable, bisa dikasih lubrikan gitu. Punyanya Ome juga. Dia lift kit, jadi kalau medium duty itu sudah lift kit sekitar 40 mili. Lalu upgrade juga di sistem rem. Yang depan kita upgrade pakai wheelwood kit, jadi disc brake-nya pakai DBA, lalu kalipernya pakai wheelwood yang 4 port. Kita bikinkan modifikasi bracket gitu untuk depan. Lalu yang belakang itu copotannya disc brake-nya depan, jadi disc brake depan aslinya ditaruh di belakang gitu. Terus mobil ini sebenarnya aslinya gardanya belum full floating. Nah, ini diambilkan dari seri full floating, seri Australian version atau seri Jepang. Itu punyanya seri 41 atau 42 atau 44 gitu. Dan ini juga selain full floating, dia juga memiliki factory locker. Jadi sudah ada differential locknya, ada lockernya, bawaannya Toyota gitu. Dia pengoperasiannya pakai elektrik ya. Udah cukup bagus. Sektor lain di sini itu adalah kita upgrade mesinnya full standar internal mesinnya, cuman kita upgrade pakai karburator Holley 350 CFM. Kita bikinkan adapter bracket di manifold, lalu headernya 621 full custom menggunakan pipa 2,5 in, dan mufflernya pakai Borla. Harapannya karena sudah pakai karburator gede, kita mau turunin exhaust gas temperature atau suhu ruang bakarnya menggunakan sistem exhaust yang free flow, tapi maunya yang customer ini tetap halus, makanya pakai Borla. Kita bikin custom. Lalu distributornya, pengapiannya kita upgrade menggunakan DUI full kit CDI plus kabel businya gitu. Jadi mesin ini sebenarnya standar, cuman kita upgrade pengapian, karburator sama exhaustnya. Cukup lumayan enak. Sama gearboxnya kita ganti. Gearboxnya aslinya ini 3 speed, bawaan mobil ini 3 speed, terus kita ganti upgrade menjadi 5 speed. 5 speed maju, jadi 6 speed sama reverse. Sangat enak. Jadi gigi 1, gigi 2 nya low gear gitu. Terus final gear juga bawaannya si gardan ini. Jadi ini gardan ini bawaannya rasionya sudah 4,11. Kalau bawaan mobil itu rasionya 3,7. Jadi
mobilnya sangat nyaman lah, nyaman. Juga kencang. Terus sektor interior nggak banyak berubah, hanya kita pasang speedometer dari digital, dari Dakota digital. Terus casingnya itu kita bikin custom dari aluminium. Lalu setir masih kita pertahankan standar, semua standar supaya feel-nya nyetir hardtop nggak hilang. Lalu jok ini kita ganti pakai Mastercraft tipe Sahara. Kenapa? Biar nyaman. Joknya aslinya hardtop terlalu tegak, jadi kalau dipakai jauh capek, makanya kita upgrade ke Mastercraft. Yang lain hampir nggak ada, cuman power steering kita upgrade punyanya Truck PS itu. Terus winch depan itu menggunakan winch elektriknya bawaan seri 80, jadi mereknya Aisin, bikinan Toyota, kita pasang di depan biar klasik. Gitu aja. Mobil ini nggak ada yang berubah banyak dari tampang aslinya, semuanya standar, bahkan bodinya, warna catnya pun standar. Ya, untuk nostalgia oke lah gitu. Oke, demikianlah di modifikasi dari FJ40 hijau ini yang dilakukan di bengkel IDEK, dan hampir semua spare partnya disupport oleh Laban Garage. Jangan lupa teman-teman untuk sharing masalah Land Cruiser seri 40, like, share, dan subscribe supaya kita bisa sharing di situ.